Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, dalam sukacita syukur ibadah pembukaan Hari Ulang Tahun Gemis Bersinode yang ke-74 dan Hari Pekabaran Injil Gemis yang ke-164. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja yang sudah menyertai pelayaran Persekutuan Gereja Masehi Injilis Sangiheta Laut. Rentang waktu panjang sudah diarungi dan tidak sedikit goncangan kita sudah hadapi, bahkan gelombang yang besar. Tetapi karena pertolongannya kita ada sampai hari ini. Ini tahun kedua kita lakukan ibadah syukur, HUT, Gemis dan HPI secara daring karena pandemi COVID-19. Tahun ini juga ada yang istimewa bagi pelayanan Gereja Masehi Injilis Sangiheta Laut, karena adanya pemilihan penyelenggara kepemimpinan gereja periode 2021-2026 yang saat ini sementara berlangsung, dan nantinya sidang lengkap sinode di bulan Desember nanti. Dalam kasih Tuhan kita percaya pelayanan biduk Gereja Masehi Injilis Sangiheta Laut yang adalah rumah bersama kita ini selalu dalam penyertaannya. Ibrani 13 ayat 5b katakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, dimanapun kita berada. Dia adalah Yehova Sama, Tuhan yang maha hadir dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, di ibadah pembukaan HUT, Gemis Bersinode ke-74 dan Hari Pekabaran Injil Gemis yang ke-164 ini, kita akan mendengar kesaksian hamba-hamba Tuhan yang ada di Resort Inber khususnya yang pernah terpapar COVID-19, tetapi karena kasih Tuhan mereka disembuhkan. Ingat, orang-orang percaya, kita anak-anak Tuhan tidak pernah akan ditinggalkan olehnya. Karena itu tetaplah kuat di dalam segala situasi, karena Dia Tuhan maha hadir memelihara kita.
dari Belanda sejak tahun 1857. Mereka adalah Karl Skoder, E.T. Steller, F. Kelling, dan A. Grove. Keempat Zendik ini memberitakan Injil untuk F. Kelling dan Grove di Pulau Siau, sedangkan Karl Skoder dan E.T. Steller memberitakan Injil di Pulau Stangil Besar dan Pulau Talaut. Gemis menjadi suatu sinode pada tanggal 25 Mei 1947 dan pada tanggal 25 Mei 1950 Gemis tercatat sebagai anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan ketua sinode pertama yaitu Pendeta Yahya Salawati. Selama tahun-tahun pertama, sebagian besar jemaat-jemaat di Kepulauan Talaut tidak masuk bagian dari gereja ini. Barulah di tahun 1955 ketika Pendeta Yahya Salawati diganti dengan ketua sinode yang berasal dari Talaut, gereja-gereja di Talaut bergabung dengan Gemis. Dan pada masa-masa kemudian Gemis bukan cuma berada di Pulau Siau, Sangir Besar, dan Pulau Talaut, tetapi juga berada di bagian Indonesia Barat, biasa dikenal dengan Resort Imbang. Sampai dengan tahun 1997, Gemis beranggotakan 220.000 orang yang merupakan 90% lebih dari seluruh penduduk Kepulauan Sangir Talaut. Gemis terus mengepakkan sayapnya dan terus memberitakan Injil sampai dengan saat ini. Dan Gemis terus ada menyatakan kasih Allah bagi dunia. Ditunjukkannya kasih
Tuhan, ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, kita tidak pernah terlepas dari namanya pergumulan. Baik pergumulan yang terjadi di dalam diri kita pribadi pas pribadi, ataupun pergumulan yang datangnya dari tempat di mana kita bekerja dan melayani. Firman Tuhan dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika dunia ini sementara bergumul dengan adanya COVID-19, banyak orang di sekitar kita yang sudah menderita karena adanya COVID-19 ini. Baik menderita melalui pekerjaan mereka, maupun mereka harus diasingkan karena mereka kena dan terkapar karena COVID-19. Firman Tuhan di saat ini mau mengingatkan kepada kita, seberat apapun yang kita alami dan kita rasakan gumul itu di tengah hidup ini, kalau kita berserah secara utuh hanya kepada Allah, maka Dia akan menolong kita. Maka Dia akan hadir, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan. Walaupun di sekeliling kita, orang-orang terdekat, saudara-saudara kita menjauh karena kita sementara ada dalam gumul hidup ini, Allah tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Allah nyata melalui kasih-Nya menilik dan menjenguk hamba-hambanya yang sementara ada dalam pergumulan. Untuk itu jemaatku, mari kita bersama terus hidup di dalam kasih penyertaan Tuhan yang senantiasa Tuhan hadirkan, yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi setiap pribadi kita. Kalau kita berada bersama dengan Allah yang hidup, maka segala sesuatu yang kita rasakan di tengah hidup yang kita gumuli saat ini, kita rasakan di dalam damai dan kasih penyertaan Tuhan. Bahkan pun COVID-19 kita akan hadapi di dalam sebuah ketegaran iman. Karena Dia Allah yang hidup, Allah yang menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita yang setia hidup di dalamnya. Amin.
Saudara, sejak awal Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya adalah baik adanya, termasuk manusia. Kendati manusia diciptakan dari debu, tapi manusia itu mempunyai tugas yang mulia di dunia yang sudah Tuhan ciptakan. Hal ini ditekankan oleh Rasul Paulus dalam surat 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 berkata, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami." Rasul Paulus menjalankan panggilannya dipenuhi dengan berbagai tantangan dan ancaman. Ia mengakui siapa dirinya. Dirinya bagaikan bejana tanah liat yang mudah retak, bahkan bisa pecah dan diganti dengan yang baru. Saudara, pada zaman dahulu orang menyimpan harta atau barang yang berharga seperti emas, berlian itu di dalam bejana. Sehingga bejana yang terbuat dari tanah akan menjadi sangat berarti karena isi di dalamnya. Rasul Paulus mau mengatakan bahwa dirinya bagaikan bejana yang mudah retak, tapi Allah meletakkan harta yang mulia di dalam diri setiap orang yang dipanggilnya, yakni Injil, kabar baik yang memberi kekuatan, memberi damai sejahtera dan sukacita. Dan harta yang mulia yang ada dalam bejana akan nampak apabila bejana itu retak, maka sinarnya akan keluar. Sebaliknya, bejana yang kokoh, maka akan nampak bejana itu sendiri. Rasul Paulus mau mengatakan di dalam berbagai tantangan yang dihadapi, ia bisa lemah, tetapi kuasa Allah menjadi nampak, yaitu dengan memberi kekuatan, memberi damai sejahtera, sukacita bagi pelayanan yang dilakukannya. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita, di mana banyak ancaman dan tantangan, khususnya di masa pandemik COVID-19 yang belum berakhir ini. Bahkan virus COVID-19 telah membuat banyak keluarga gemis harus terbaring di rumah sakit, bahkan di ruang isolasi berhari-hari. Juga sebagian keluarga harus rela melepaskan kepergian orang yang dikasihinya kembali ke pangkuan Bapa di surga. Manusia kita bisa merasa lemah, bahkan hati kita hancur. Akan tetapi kita diingatkan bahwa Allah meletakkan harta yang mulia di dalam diri kita, yakni Injil itu sendiri yang memberi kekuatan, sukacita, kedamaian, kebahagiaan, bahkan ketenangan. Biarlah itu akan kita pancarkan sinarnya di dalam kehidupan. Caranya adalah dengan kita selalu datang menyerahkan seluruh hidup kita, serta mengandalkan Yesus yang adalah Injil itu sendiri dalam hidup kita, sehingga kita bisa berkata, hidup ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tuhan memberkati. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan diringi lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Tuhan satu-satu hitunglah, kau di
kekuatan kepada aku. Saudara-saudaraku, pembacaan teks Alkitab ini merupakan nats emas menurut bagi saya ketika saya mengalami situasi dan kondisi terpapar COVID-19. Ada sebuah pengalaman iman di mana saya merasakan begitu luar biasa pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan teristimewa dari semua itu saya menyadari bahwa hidup yang kita miliki sepenuhnya adalah milik Tuhan. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Jikalau kita masih ada sampai hari ini, karena Tuhan mengizinkan kita untuk dapat menjadi alat perpanjangan berkat Tuhan. Selama saya terpapar COVID-19, pada situasi dan kondisi yang paling lemah saat itu, ketika tubuh saya dingin, tangan saya dingin, kaki saya dingin, lalu tubuh saya sudah mulai membiru, saya masuk dalam doa penyerahan kepada Tuhan. Saya menyadari bahwa hidup saya adalah milik Tuhan. Dan ketika saya menyadari bahwa hidup saya milik Tuhan, karena itu saya ingin tetap taat dan setia pada kehendak Tuhan. Walaupun di awal saya tetap meminta kepada Tuhan, jika Tuhan masih mengizinkan saya akan tetap berjuang untuk hidup yang Tuhan beri, untuk keluarga, untuk saudara, untuk suami, untuk ponakan. Tetapi jikalau memang Tuhan sudah memilih waktu untuk saya selesai dengan setiap karya, maka saya ingin taat dan setia pada kehendak Tuhan. Penyerahan itu pemahaman bahwa hidup saya ini adalah milik Tuhan seutuhnya dan penuh, itu memberikan ketenangan untuk kembali lagi melalui proses-proses yang berat pada awalnya dan kemudian sampai pada kasih sejahtera yang saya miliki dari Tuhan melalui pemulihan yang sempurna dari COVID-19. Saudara-saudaraku, melalui proses yang saya alami ketika terpapar COVID-19, saya melihat yang pertama, begitu luar biasanya cinta Tuhan kepada kita. Tuhan melengkapi kita ketika kita hidup di dunia ini dengan begitu banyak kekuatan yang kita punya, dengan begitu banyak potensi yang ada di dalam diri yang kita miliki. Ketika COVID-19 memaksa kita untuk berjuang sendiri tanpa orang-orang di sekitar kita, maka kita harus mengoptimalkan apa yang kita miliki dari dalam diri kita untuk menggunakan setiap media yang ada di sekitar kita, membangun imun tubuh kita, membangun sukacita di hati kita, membangun semangat untuk diri kita. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah ketika kita juga begitu melihat kepedulian banyak orang yang walaupun hanya lewat WA tetapi memberikan semangat, memberikan spirit, mempengaruhi setiap kebahagiaan hidup yang sementara ini juga menjadi bagian dari kehidupan kita sendiri. Artinya ketika kita hidup kita tidak bisa bahagia sendiri. Ketika kita hidup kita tidak bisa sehat sendiri. Ketika kita hidup kita harus berjalan bersama dalam kebahagiaan, dengan kesehatan, dengan kesejahteraan yang kita miliki. Tanpa orang lain kita tidak bisa menikmati hidup yang sesungguhnya dan seutuhnya. Karena itu saudara-saudaraku, di dalam firman Tuhan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku melalui COVID-19. Saya belajar yang pertama, Tuhan tidak beranjak dari hidup saya. Yang kedua, Tuhan memberikan saya begitu banyak potensi dan kualitas diri untuk dieksplor. Yang ketiga, keberadaan hidup kita untuk menunjukkan bahwa kita ada untuk memberikan topangan, bantuan untuk sesama, membangun kehidupan bersama, memelihara kehidupan bersama. Kiranya di waktu ini, di dalam sebuah era situasi yang berubah, kita mampu untuk melihat dengan pandangan yang dicerahkan, pikiran yang dicerahkan, bersama-sama dengan Tuhan kita maju untuk membangun sebuah kehidupan yang diperbaharui. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kasih yang Kau berikan Tuhan kami alami dalam hidup kami, dan kami percaya kesempatan untuk hidup pun adalah kesempatan untuk berkarya menjadi kabar Injil yang dapat memberitakan kabar baik dimanapun kami berada. Kami bersyukur pada hari ini
untuk setiap kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan. Maka waktu yang terbaik ini kiranya dapat kami manfaatkan dengan penuh tanggung jawab, menjadi pribadi yang selalu menghadirkan cahaya kemuliaan Allah sebagai saksi yang hidup, menghadirkan damai sejahtera Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam setiap pimpinan Tuhan kami bersyukur, pelayanan yang masih Tuhan percayakan untuk kami lanjutkan. Di dalam setiap kabaran Injil yang masih ada yang boleh kami lakukan sebagai pribadi, ataupun dalam persekutuan kasih gereja, kami bermohon buat kuasa Roh Kudus menolong kami. Pencerahan pikiran dan hati menjadi bagian dari setiap hal yang akan kami lakukan, sehingga dimanapun kami berada, kami dapat memelihara kehidupan yang Tuhan berikan. Dalam tangan pengasihan-Mu kami bersyukur, kami berharap dan kami bermohon untuk setiap hal yang akan kami jalani dalam suka dan duka, sakit dan sehat, kami mampu bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Semahnya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersyukur karena hari ini kita boleh memperingati lagi kembali hari pekabaran Injil untuk Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut di 164 tahun dan hari ulang tahun Gemis ke-74. Yang kami hormati dan kasihi dalam Yesus Kristus, teman-teman yang ada di BPMR, juga BPMJ di 17 jemaat di Resort Imbar, seluruh majelis dan seluruh jemaat di Gemis Imbar pun simpatisan. Sukacita hari ini akan menambahkan kekuatan ekstra untuk kita agar semakin giat, karena pertambahan usia akan selalu menunjukkan sebuah kedewasaan iman, kedewasaan berpikir, berpijak, sehingga kita akan semakin dekat, semakin kuat melekat dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga ketika di saat secara khusus untuk jemaat yang ada di Jawa masih berada dalam zona merah COVID-19, tapi kita bersyukur ketika berbagai kegiatan ibadah masih boleh terus berlangsung, ibadah minggu, ibadah pelkah, ibadah kelompok. Kami juga berterima kasih untuk semua kerjasama yang dilakukan oleh BPMJ bersama tim multimedia, sehingga sekali lagi suasana wabah COVID-19 tidak membuat kita makin jauh dengan Tuhan, tetapi sebaliknya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, karena saya percaya banyak orang juga merindukan beribadah sehingga mereka pun mengikuti ibadah live streaming ataupun di YouTube. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pun di tahun ini dalam kebersamaan dengan Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut di 13 resort, termasuk resort Imbar di dalamnya, kita juga sedang melaksanakan pemilihan pejabat gereja, penatua dan diaken. Semua proses sedang berlangsung, apakah itu pemilihan, pembinaan. Kiranya bagi saudara-saudara yang terpilih akan dapat menerima tanggung jawab ini secara baik di hadapan Tuhan, karena panggilan orang percaya adalah menjadi saksi Kristus. Dan untuk jemaat, saksi Kristus tidak hanya pada jabatan tertentu, tapi juga dalam kehidupan kekristenan kita. Sehingga panjangnya waktu yang Tuhan perkenankan untuk Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut
menerima Injil, sudah 164 tahun, bahkan ulang tahun Gemis 74 tahun itu akan membawa berkat bagi kita semua. Selamat untuk hari petebaran Injil, juga selamat untuk ulang tahun Gemis ke-74. Tuhan memberkati kelanjutan pelayanan Gereja Masihi Gili Sangi Talaut. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati semua kita yang ada di resort 4. Tuhan memberkati. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Malun Semaha. Firman Tuhan dari Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Puji-pujian yang disampaikan kepada Tuhan merupakan ungkapan dari hati yang mengalami bagaimana tindakan Tuhan terjadi dalam hidup. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ketika kami dinyatakan terpapar COVID, ada dua hal yang terbayang dalam pikiran. Yaitu pertama, bahwa kalau Tuhan masih mengizinkan kami hidup, maka kami dapat melewati itu. Yang kedua, bahwa gerbang kematian sudah ada di depan kami. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan, maka melewati pergumulan karena terpapar COVID-19 adalah melewati
pergumulan bersama dengan Tuhan yang mempunyai hidup. Sehingga kalau kami dapat melewatinya, karena Tuhan yang mempunyai hidup masih membentangkan kehidupan kepada kami. Itulah sebabnya yang bernafas memuji Tuhan. Bahwa tidak ada seorang pun, baik dia terpapar parah atau tidak dapat memanjangkan usia. Hanya karena izin Tuhan, maka kami dapat menikmati hidup hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka selagi hidup, pujilah Tuhan. Selagi hidup, megahkan Dia. Selagi hidup masih dibentangkan oleh Tuhan, maka Tuhanlah yang dimuliakan. Maka melewati masa-masa yang sulit adalah memahami bahwa nafas hidup ini hanya dari Tuhan dan kita terus memuji Dia. Itulah kabar baik bahwa Tuhan masih memberikan waktu bagi kita untuk hidup. Itu berarti kita pun menyadari bahwa kehidupan itu sesungguhnya adalah pujian yang seharusnya terjadi dalam hidup kita setiap hari. Apapun hidup yang kita alami, bersyukurlah karena kita masih bernafas. Kita masih Tuhan berikan waktu bersama dengan keluarga. Bersyukurlah karena Tuhan masih mengizinkan Gereja Masihi Injili Sang Nyata Laut terus menyampaikan kabar baik di tengah pandemik ini. Dari bibir Pasifik sampai ke ujung-ujung. Kita yang bernafas, kita yang masih hidup, maka hidup itu sendiri adalah pujian bagi Tuhan, bukan bagi diri kita. Sebab tidak ada kekuatan apapun bagi kita untuk memungkinkan kita hidup dan ada serta hadir sampai saat ini. Haleluya, pujilah Tuhan yang masih memperkenankan kita sebagai anggota gemis untuk merayakan kehidupan yang Tuhan punya. Maka hidup bukan sekedar seberapa umur kita, bukan sekedar seberapa kita jauh melangkah, bukan sekedar seberapa kuatnya kita menghadapi hidup ini, atau seberapa besarnya kekuatan kita menghadapi hidup ini. Tetapi hidup ini adalah pujian bagi Tuhan, yaitu bahwa seberapa dalam kita menyelami kasih Tuhan dalam hidup ini, sehingga kita selalu memuji Tuhan. Itulah kabar baik yang membuat kita tetap hidup, bahwa kasih Tuhanlah yang memperkenankan kita hidup dan memuji Tuhan. Maka hidup ini adalah pujian bagi Tuhan. Bersyukur, bersukacita karena Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam menghayati bahwa pujian kita sesungguhnya hanya terarah kepada Tuhan, bukan kepada kita. Selamat ulang tahun bagi kita
kita sekalian. Kemis dalam bersinode dan dalam pekabaran Injil. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan, sumber damai sejahtera, Sang Kepala Gereja, akan mengaruniakan damai sejahteranya dan penyertaannya terus-menerus dalam segala hal kepada kita. Tuhan menyertai kita sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Perida, Manserenaya, Perida, Manserenaya, Perida, Manserenaya, Perida, Manserenaya, Perida, Manserenaya, Perida, Manserenaya. Da 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 da.
Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam cahaya cemerlang. Indah jelita, damai dan teguh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Semua karena karunia-Nya, semua karena karunia-Nya, semua karena karunia-Nya.